ini, Rizky sempat ngeliat bahwa ada satu mobil lain yang terparkir di sana. Nah, Rizky, Gilang, sama Bayu mendapatkan kayak kesan pertama nih pas mereka sampai, cottage-nya tuh kerasa sepi banget. Sampai mereka bilang kayak, ini sepi ya, iya sepi. Terus mereka basa-basi nih sama resepsionisnya bilang, teh, lagi sepi ya? Terus si tetehnya bales, enggak kok, lagi full booked, lagi penuh. Semua kamar di booking. Nah, pada saat itu sebenarnya Rizky sempat heran karena dia dengan jelas ngelihat cuma ada satu mobil lain di parkiran dari cottage itu. Tapi ya udahlah, dia nggak mau terlalu memikirkan. Mungkin orang-orang lain di sore hari lagi keluar atau mereka naik motor, tempat parkirnya beda. Entahlah. Setelah mereka bertiga check-in, Rizky dan teman-temannya diantar sama tetehnya ke ruangan mereka, ke cottage mereka. Dan katanya cottage yang mereka dapatkan itu memang cottage yang paling ujung, guys. Yang paling belakang penginapan. Padahal nih, sepanjang mereka jalan ngelihat ruangan-ruangan lain itu terlihat seperti ruangan-ruangan yang kosong. Gak ada yang lagi nginep di sana. Tapi ya udah, Rizky pada saat itu gak mau ambil pusing. Mereka sampai di cottage mereka membereskan barang-barang mereka, dan mencoba untuk menikmati cottage yang sudah mereka book, mereka pesan. Review sedikit nih guys, menurut Rizky, cottage ini sebenarnya lokasinya bagus banget. Tapi cottage-nya sendiri itu kayak rada tidak terawat. Mungkin juga karena kayak Rizky bilang, lokasinya tuh dari jalan utama kurang strategis, harus masuk dulu ke dalam hutan. Jadi mungkin pengunjungnya sedikit, tapi siapa yang tahu. Bentuk cottage mereka ini cukup sederhana. Bentuknya kayak rumah panggung yang serba putih, yang di depannya ada teras untuk beristirahat atau merokok. Di ruang tengahnya ada sofa yang lumayan besar, dapur seadanya, kamar mandinya cukup besar, dan satu kamar untuk istirahat dengan kasur yang juga besar. Nah, setelah Rizky, Gilang, dan Bayu selesai beres-beres, mereka niatnya nih untuk langsung cabut dari cottage-nya. Karena mereka memang menuju salah satu cafe yang lagi viral di daerah itu. Pergilah mereka bertiga ke cafe tersebut. Dan ternyata ya seru, waktu berjalan dengan sangat cepat, mereka keasyikan sampai lupa waktu. Ketika mereka sadar, itu tuh udah sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Nah, beda kan guys kalau misalkan di daerah-daerah yang bukan ibu kota yang selalu ramai, jam segini biasanya udah mulai sepi. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke penginapan. Sesampainya di cottage, lagi-lagi mereka lagi parkir nih, Rizky ngeliat bahwa cuma ada satu mobil lain selain mobil mereka di parkiran. Dan mobil itu juga mobil yang sama yang dilihat sama Rizky pas check-in. Bingung dong dia keinget lagi sama kata-kata si teteh yang bilang bahwa cottage-nya full booked. Kalau tadi sore mungkin orang-orang lagi keluar, kalau sekarang mereka di mana? Ya udahlah, akhirnya mereka masuk dan menuju ke cottage mereka. Sepanjang jalan ke cottage mereka yang berada paling ujung itu, lagi-lagi Rizky merasa bahwa ada hal yang aneh. Semua kamar di kanan dan di kiri itu gelap banget. Bener-bener kayak gak ada orang. Lampu yang ada hanyalah lampu taman yang ada di masing-masing cottage.